Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu? Bertemu kembali kita dalam acara Instagram Live 1 bulan penuh dalam rangka Hari Pendengaran. Nah, sekarang adalah hari yang ke-31, berarti hari ini adalah hari terakhir kita melakukan Instagram Live selama 1 bulan penuh. Tapi jangan khawatir, kami tetap akan berbagi-bagi informasi setelah acara ini selesai. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Hari ini adalah hari terakhir. Seandainya nanti ada yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaannya dan saya akan menjawabnya jika ada waktu. Baiklah, saya akan sedikit saja merangkum tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita selama 1 bulan ini. Oke, yang pertama saya akan bicara sedikit tentang brain development atau perkembangan otak. Ternyata perkembangan otak itu sangat dipengaruhi oleh kecerdasan. Kecerdasan itu sendiri meliputi banyak hal. Ada kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, kecerdasan musik, kecerdasan olahraga, bahasa, dan lain-lain. Dan masing-masing kecerdasan ini berhubungan satu sama lain. Dan kecerdasan ini yang akan menentukan anak kelak di kemudian hari. Bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mengontrol emosinya, bagaimana dia memecahkan masalah, dan lain-lain. Hanya saja kecerdasan ini ternyata berkaitan erat dengan beberapa hal, diantaranya yaitu dengan input bahasa. Nah, masalahnya bagi anak-anak kita yang mengalami gangguan pendengaran, otomatis hal ini harus dibantu dengan menggunakan teknologi pendengaran supaya stimulasi bahasa itu bisa masuk. Untuk anak gangguan pendengaran sendiri, metode mengajarkan bahasa ini bermacam-macam. Secara umum melalui visual dan melalui auditori atau melihat. Di dalam FET, anak diajarkan untuk melihat. Jadi di dalam FET ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah anak harus menggunakan teknologi pendengaran yang benar-benar sesuai dengan kondisinya dia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak harus dihabilitasi sejak usia dini, sekecil mungkin melalui mendengar. Dan pada proses habilitasi ini, orang tua adalah muridnya. Artinya orang tua yang belajar. Orang tua masuk di dalam sesi dan dia kemudian belajar bagaimana strategi-strategi itu dilakukan untuk menstimulasi anak di rumah. Kemudian yang ketiga ada habilitasi keluarga. Mengapa habilitasi keluarga? Karena semuanya harus berperan serta untuk menghabilitasi anak. Bukan hanya orang tuanya, misalnya dia tinggal bersama neneknya, kakeknya, atau siapapun juga. Maka semua ini harus berkolaborasi atau bekerja sama untuk menstimulasi anak melalui mendengar. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Di dalam teknologi pendengaran, ini sudah dibahas banyak sekali oleh para narasumber bahwa ternyata pemilihan teknologi pendengaran ini benar-benar harus melalui beberapa macam pemeriksaan dan itu harus dijalani dengan teliti, dengan hati-hati untuk menentukan teknologi pendengaran mana yang sesuai untuk anak. Dan setelah anak itu memakai, tetap ada lagi manajemen audiologi yang harus juga dipenuhi untuk meyakinkan atau untuk benar-benar kita yakin bahwa alat atau teknologi pendengaran yang dipakai anak benar-benar sudah sesuai dengan kondisi pendengarannya dia. Nah, kemudian yang kedua tadi kita membahas tentang usia dini. Mengapa usia dini? Usia dini ini yang dikejar adalah plastisitas otak. Jadi di dalam kandungan janin 20 minggu sebelum bayi itu dilahirkan, dia sudah bisa mendengar dengan baik. Kokleanya sudah terbentuk. Nah, sementara anak-anak kita yang gangguan pendengaran, dia tidak bisa mendengar dengan baik. Jadi begitu dilahirkan, dia sudah tertinggal 20 minggu dari teman-temannya yang normal pendengaran. Karena itulah ini harus dikejar sedini mungkin karena belum apa-apa saja dia sudah tertinggal gitu ya selama 20 minggu. Misalnya anak ini dihabilitasi di usia 1 tahun, berarti dia tertinggalnya 1 tahun plus 20 minggu. Itulah kita buru-buru harus melakukan habilitasi untuk anak.
Dikatakan juga bahwa pada saat bayi dilahirkan, itu dia sudah membawa atau sudah mempunyai 100 miliar sel-sel saraf di otaknya. Yang dianalogikan sel-sel saraf ini seperti dot-dot gitu atau titik-titik gitu ya. Jika titik-titik ini tidak distimulasi oleh bahasa, maka titik-titik itu akan diam saja. Ya tetap seperti itu. Tapi begitu distimulasi oleh bahasa, maka antar titik-titik tersebut terjadi hubungan atau koneksi. Masing-masing titik akan berkoneksi dengan titik-titik yang lain, dan semakin lama semakin meluas koneksinya, dan inilah yang disebut dengan plastisitas otak. Jadi mereka terkoneksi dengan baik, tetapi plastisitas otak ini ada batasnya, yaitu usia 3,5 tahun. Begitu usia 3,5 tahun, plastisitas ini mulai berkurang gitu. Inilah alasan utamanya mengapa intervensi itu harus dilakukan sedini mungkin. Kita mengejar saat otak ini masih plastis, saat dot-dot atau titik-titik yang ada di dalam otak itu mampu membuat koneksi atau hubungan yang sangat baik dengan titik-titik yang lain. Jadi, bagaimana cara melakukannya habilitasi ini sedini mungkin, dan bagaimana cara melakukannya, yaitu melalui mendengar. Anak belajar melalui mendengar. Belajar apa? Belajar semuanya. Belajar bahasa, belajar bicara, belajar sosial emosi, belajar komunikasi, belajar kognisi verbal, dan lain-lain melalui mendengar. Kemudian seberapa intensif kita harus melatih anak untuk mendengar? Yaitu sangat intensif. Begitu mata anak ini terbuka, telinganya juga harus sudah memakai teknologi pendengaran, dan stimulasi bahasa diberikan non-stop sepanjang hari sebanyak 2000 kata per jam non-stop sejak anak itu bangun sampai kemudian dia tidur lagi. Kebayangkan bahwa ini adalah pekerjaan yang membutuhkan usaha dari orang tua untuk fokus melatih anak. Melatihnya seperti apa? Ada dua hal, yaitu anak duduk di meja, dilatih untuk konsentrasi, dilatih untuk mengerjakan tugas-tugas atau apapun juga yang happy, yang sambil bermain tapi di meja. Ini untuk membiasakan anak supaya dia bisa duduk tenang dan berkonsentrasi dengan baik. Tapi bukan hanya itu, yang lebih penting lagi sebenarnya adalah menstimulasi dia sepanjang hari di setiap kegiatannya dia. Dibahasakan saat anak mau makan, saat melihat orang makan, saat melihat ada kucing peliharaan yang sedang makan misalnya. Dibahasakan terus bahwa ini adalah makan gitu. Dengan dibahasakan terus menerus sebanyak 2000 kata per jam secara intensif sepanjang anak itu terjaga, maka anak akan memiliki banyak bekal atau fondasi mendengar dan bahasa yang baik. Nah, sekarang masalahnya begini. Kita sudah bicara tadi bahwa teknologi pendengarannya harus sesuai, harus ada manajemen audiologi yang bagus, protokol manajemen audiologi yang harus dilakukan oleh orang tua. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata anak yang dihabilitasi di usia dini ini juga membutuhkan orang tua yang paham teknik-teknik atau strategi-strategi FET yang didapatkan pada saat dia menemani anaknya di dalam sesi terapi. Dan kemudian harus ada habilitasi keluarga, semua kompak mengajarkan melalui mendengar, dan harus intensif sepanjang hari, mulai anak bangun sampai anak tidur lagi, 2000 kata per jam. Berarti misalnya anak ini bangun jam 7, maka jam 7 2000 kata per jam, jam 8 2000 kata per jam, jam 9 2000 kata per jam, seterusnya. Tentu saja ini bukan hal yang mudah gitu ya bagi anak dan bagi orang tua untuk melakukan hal ini. Sehingga sangat-sangat dimungkinkan, sangat-sangat wajar jika kemudian orang tua yang memiliki anak gangguan pendengaran yang belajar melalui metode FET yaitu mendengar, benar-benar fokus untuk melatih anaknya mendengar dan berbahasa berbicara.
Jadi di setiap kesempatan para orang tua akan menstimulasi anak dengan bahasa, kemudian melatih pendengarannya, melatih bicaranya, karena itulah yang terdampak secara langsung bisa dilihat. Anak gangguan pendengaran yang terlihat adalah 3 hal itu tadi, kemampuan mendengar, bahasa, dan bicara. Saking fokusnya, sehingga kadang-kadang orang tua kurang memperhatikan hal-hal lain dalam tumbuh kembangnya anak. Padahal tumbuh kembang anak itu bukan cuma 3 aspek itu saja, bukan cuma aspek mendengar, bahasa, dan bicara. Tapi banyak sekali aspek yang ada, aspek sosial, emosi, komunikasi, fisik, motorik halus, motorik kasar, komunikasi, dan lain-lainnya. Itu semua adalah sebuah paket gitu ya di dalam anak yang juga harus kita lihat. Beberapa ahli psikologi sudah jelas-jelas mengatakan bahwa masing-masing aspek perkembangan ini saling mempengaruhi satu sama lain. Anak yang dia kognisinya terhambat misalnya, dia juga akan mempengaruhi aspek yang lain, misalnya bicaranya menjadi terhambat, bahasanya menjadi terhambat karena dia tidak bisa fokus mendengarkan, misalnya seperti itu. Atau anak yang secara fisik dia tidak sangat sehat gitu ya, sering sakit dan lain sebagainya, ini juga akan mempengaruhi program belajarnya karena dia harus istirahat, mungkin dia tidak bisa mendengarkan orang tuanya pada saat menstimulasi dengan baik karena dia badannya aja sudah mulai tidak enak gitu ya. Nah, jadi memang aspek perkembangan ini harus dilihat semuanya secara mendetil karena saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya seperti ini, aspek fisik misalnya, kita bicara tentang aspek fisik. Aspek fisik itu ada motorik halus, ada motorik kasar. Ini yang umum kita pahami ya. Jadi kalau motorik halus itu misalnya menulis, kemudian melipat, menggunting. Sementara kalau motorik kasar misalnya melompat, berjalan, berlari, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang tua fokus juga di situ. Wah, motorik anakku sudah oke gitu ya. Motorik halusnya juga sudah oke, motorik kasarnya juga sudah oke. Tetapi fisik sebetulnya bukan saja terbatas pada motorik halus dan motorik kasar. Ada hal-hal lain. Contohnya misalnya kecukupan tidur. Anak-anak yang tidurnya kurang, pasti konsentrasinya juga akan berimbas gitu ya. Daya tahannya dia juga akan berimbas gitu ya. Atau anak-anak yang asupan nutrisinya kurang baik, tidak bisa menopang dia untuk cukup berenergi menjalani hari-harinya dia, itu juga akan mempengaruhi kemampuan dia berkonsentrasi dan lain-lain. Jadi poinnya adalah bahwa benar kita harus menstimulasi bahasa anak, kita harus melatih pendengarannya, bahasa dan bicaranya, dan memperhatikan juga teknologi pendengaran yang dipakai. Namun anak tetap harus dilihat secara utuh, secara holistik, secara menyeluruh, dilihat juga semua aspek-aspek perkembangan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita tahu bahwa anak kita ini sudah oke gitu di semua aspek perkembangan? Yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah kita melihat standar perkembangan anak secara umum. Ini bisa googling ya, kita bisa mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Ketik saja di situ, misalnya anak saya umur 3 tahun, kemudian kita masukkan saja perkembangan anak di usia 3 tahun. Itu akan terlihat di situ aspek-aspek anak-anak ini secara menyeluruh. Misalnya harusnya usia 3 tahun itu fisiknya, motorik halusnya seperti apa, motorik kasarnya seperti apa. Kemudian kognisinya dia, kognisi yang non-verbal itu harusnya seperti apa. Komunikasinya dia harusnya seperti apa, komunikasi non-verbal seperti apa. Itu benar-benar bisa terlihat. Jadi kita bisa memiliki tolak ukur apakah anak saya sudah berkembang sesuai dengan usianya atau ada kendala.
Jika ada kendala atau kita ragu-ragu, segera konsultasi dengan profesional gitu. Boleh dengan dokter tumbuh kembang, boleh dengan terapisnya untuk diskusi. Ini anak saya apakah baik-baik saja atau tidak? Karena jika ada yang kurang maksimal atau kurang optimal, ini juga harus ditangani gitu ya, supaya semuanya berkembang dengan cukup baik. Selain itu, selain kita melihat bahwa anak itu memiliki aspek yang harus kita lihat secara holistik, kita juga harus melihat juga bahwa anak itu adalah unik. Jadi, standar perkembangan yang ada tidak bisa diterapkan secara kaku atau secara mentah-mentah. Tetap ada batas toleransi. Karena setiap anak memang perkembangannya unik sendiri-sendiri. Setiap anak memiliki potensinya sendiri-sendiri. Cara kita melihat anak secara holistik, secara menyeluruh, tetap harus memperhatikan potensi atau keunikan dari masing-masing anak. Nah, jika ada anak-anak kita yang dia tidak hanya mengalami masalah pendengaran, tapi juga ada masalah-masalah lain, maka hal ini juga harus diperhatikan, harus segera diintervensi juga, supaya anak mencapai titik optimal perkembangannya. Contohnya anak yang ada masalah di konsentrasi misalnya, kita perhatikan juga, kita diskusi dengan profesional, apakah hambatannya dia di konsentrasi ini karena anak memang ada masalah konsentrasi atau karena pola asuh atau karena lingkungan. Misalnya anak memang tidak pernah dibiasakan duduk tenang, anak belum dibiasakan untuk melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan usianya, dia dibiarkan untuk melakukan apapun yang dia mau misalnya ya, contohnya seperti itu. Atau perilaku, behaviornya misalnya ada anak yang dia sangat misbehavior gitu ya, behaviornya sangat tidak tertata. Itu juga bisa karena faktor dari dalam anak, dia memang ada masalah di situ, atau faktor dari lingkungan. Jadi untuk melihat anak secara holistik memang benar-benar harus kita beberkan gitu ya, kita jembrengin gitu kalau bahasa Jawanya, untuk melihat satu demi satu aspek perkembangan anak. Kemudian kita lihat potensi dari masing-masing anak, lihat juga kemudian lingkungan, pola asuh dan sebagainya. Anak harus dilihat secara holistik, secara menyeluruh, secara utuh. Nah, tema inilah yang kita angkat dalam program live Instagram 1 bulan penuh. Karena itulah kita mendatangkan para profesional di bidangnya. Ada terapis EVT, ada para praktisi, ada audiologis, ada dokter, ada psikolog, ada pemerhati anak dan sebagainya. Karena kita ingin menampilkan bahwa anak itu benar-benar harus dilihat secara utuh atau secara menyeluruh. Nah, itu yang bisa saya simpulkan ya dari Instagram selama 1 bulan penuh. Kemudian sehubungan dengan kita bicara tentang anak, melihat anak secara holistik, ini kebetulan saya membuat buku ini belum jadi ya. Buku ini masih berupa lembaran-lembaran seperti ini, belum jadi, dan dia nanti ukurannya sebesar ini ya. Jadi lembar kertas folio ini dibagi 2. Kalau sudah jadi dia akan seukuran ini. Saya tunjukkan covernya. Ini covernya seperti ini. Kelihatan ya? Jadi habilitasi mendengar untuk anak dengan berbagai kondisi. Jadi karena memang anak itu harus dilihat satu persatu sesuai dengan kondisinya. Sekarang EVT ini sudah sangat tersosialisasi dengan cukup baik di masyarakat. Sudah sangat banyak sekali program-program yang dibeberkan melalui media sosial. Banyak sekali tips-tips, ilmu-ilmu yang dipaparkan di media sosial. Itu semuanya tentu saja menggembirakan buat kita semua, karena orang tua dan kita semua tidak lagi kesulitan ingin mencari informasi. Cuman titik beratnya adalah bahwa informasi-informasi yang ada itu
tips atau strategi yang ada itu harus kita terapkan sesuai dengan kondisi anak, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan keunikannya. Anak dilihat kembali lagi secara holistik. Nah, ini bukunya ya, habilitasi mendengar untuk anak dengan berbagai kondisi. Sangat banyak orang tua yang berkontribusi di dalam pembuatan buku ini. Ada 28 kasus anak yang kami angkat gitu ya di cerita yang untuk dimasukkan dalam cerita ini. Tetapi memang buku ini ditulis dengan sangat ringan, artinya jauh banget dari keilmuan FET gitu ya. Tujuannya adalah supaya buku ini mudah dipahami oleh semua orang gitu ya. Contohnya ya, saya ambilkan contoh. Ini contohnya ada salah satu anak yang diangkat gitu. Di sini kita tuliskan ada tulisan yang di blok dengan warna hijau. Ini contohnya adalah anak yang kita intervensi. Anak itu mengalami GDD atau Global Delay Development. Saya bukakan bukunya sebentar. Nah, ini ya. Ini cerita anak. Sebelah sini, kemudian ini ada cerita orang tua. Jadi di sini akan di judul kecilnya mengurangi impulsif dan meningkatkan kemampuan konsentrasi pada kasus GDD, Global Delay Development. Anak ini gangguan pendengarannya 80 decibels dan 100 decibels, kemudian lahir pada Desember 2010, memakai cochlear implant dan ABD. ABD intensif dipakai pada Februari 2016 dan cochlear implant dipakai pada Juni 2017. Dia bergabung di Aurika pada Oktober 2016, berarti pada saat dia masih memakai ABD. Hanya informasi itu yang kita tuliskan, kita tidak mencantumkan bagaimana audiogramnya, itu kita tidak melihat di situ. Kemudian setelah ada data selintas, di sini ada cerita orang tua yang ada biru-birunya ini ya. Ini cerita orang tua. Jadi orang tua menceritakan tentang bagaimana kondisi anak ini. Gitu ya, global delay-nya seperti apa, dia akan menceritakan. Kemudian jika buku ini dibalik, maka akan ada yang merah ini adalah sesi untuk anak tersebut. Di sini sesi untuk Amira, ini contohnya ya. Nah, di dalam sesi ini kita akan menjelaskan secara selintas kondisi anak itu pada saat dia di dalam ruang terapi atau kondisi anak itu sebelum dia melakukan terapi. Kemudian ada juga contoh-contoh sesi yang kita berikan di sini. Di sini saya bacakan contoh sesinya adalah mempertahankan konsentrasi. Karena anak ini yang dia mengalami global delay development, dia sangat terganggu juga di aspek atau di kemampuan konsentrasi. Selain itu, dia juga ada masalah di kognisi dan ada sifat impulsif dari dirinya. Nah, ini kita akan berikan contoh mempertahankan konsentrasi, sesi yang dilakukan seperti apa gitu ya di sini. Kemudian contoh sesi berikutnya mengurangi kecenderungan impulsif. Nah, kecenderungan impulsif ini kita beberkan juga sesinya seperti apa gitu ya. Kemudian di bawahnya di sini ada bermain warna. Mengapa bermain warna? Karena anak ini mengalami masalah di konsentrasi sehingga masalah di kognisi sehingga dia sangat sulit memahami kognisi yang sifatnya abstrak. Misalnya warna, konsep ukuran, besar kecil, itu dia sangat sulit gitu ya, konsep waktu. Di sini ada contoh sesi yang kita lakukan di tempat kita pada saat mengajarkan warna. Itu adalah contoh kasus. Ada lagi misalnya di sini, ini sengaja di print agak besar ya supaya terbaca, mudah-mudahan terbaca. Di sini ada contoh kasus yang lagi, anak yang lain, yaitu Aleta. Dia perhatiannya sangat mudah teralih gitu ya.
Jadi dia kalau masuk di dalam sebuah ruangan, kemudian dia melihat ada beberapa benda di ruangan tersebut, dia sangat gampang teralih konsentrasinya ini. Dia tidak bisa mengerjakan satu tugas gitu dengan waktu yang cukup lama, nggak bisa. Baru sebentar dia lihat benda di depannya, mainan di depannya, dia langsung melihat kursi di ujung sana, melihat tumpukan buku di sana, melihat ada bola di sebelah sana, melihat di langit-langit ada lampu yang baru, misalnya. Dia gampang sekali terdistrak oleh benda-benda dan gampang pula terdistrak oleh suara-suara. Nah, kebayangkan anak-anak yang gampang terdistrak seperti ini, bagaimana performance-nya dia di kelas. Di kelas kan ada teman yang jumlahnya juga gak cuma satu, ada beberapa, kemudian ada guru, ada kegiatan yang dilakukan di kelas, ada juga perilaku-perilaku atau kelakuan-kelakuan anak-anak yang ada di kelas. Yang satu mungkin sedang bolak-balik kotak-kotak makan, misalnya. Yang satu lagi ngobrol sama temen, yang satu lagi bergerak-gerak badannya gini, misalnya. Apapun itu kan bisa terjadi gitu di dalam kelas. Sementara guru juga sedang menjelaskan, misalnya seperti itu. Dia sangat gampang terdistrak. Bahkan untuk hal-hal yang sederhana pun dia kesulitan gitu ya. Dia sudah bagus di auditory memory sampai dengan 4 item lebih misalnya. Dia sudah paham sangat banyak sekali informasi dan dia sudah bisa menjelaskan dengan sangat baik kalau sendiri. Kalau hanya terapis, anak dan orang tua, itu dia bisa menjelaskan dengan sangat baik. Tapi begitu kita coba bawa keluar, misalnya baru sampai di teras gitu ya, kemudian ada mobil lewat, kemudian saya bertanya hal yang sangat sederhana, cuma satu item, satu auditory memory itu, satu item, dia sudah kesulitan menjawab. Karena fokusnya full, seolah-olah tersedot gitu oleh mobil yang lewat gitu ya. Meskipun mobil itu tidak bising gitu, tapi dia melihat ada mobil yang lewat. Atau pada saat dia keluar, kemudian saya sengaja bertanya pertanyaan pendek, kebetulan di dekatnya dia atau di jarak pandangnya dia, jarak 3 meter, 4 meter atau 5 meter, dia melihat ada temennya yang sedang berkerumun untuk ngobrol. Nah, seolah-olah perhatiannya dia ini tersedot ke kerumunan teman-temannya itu. Sehingga informasi atau pertanyaan atau apapun yang disampaikan oleh terapis atau oleh mamanya dalam jarak yang sangat dekat, yang sangat sederhana, ini dia tidak bisa memahami gitu ya. Bukan nggak bisa memahami sih sebenarnya, dia tidak mendengar, dia menjadi tidak mendengar gitu. Nah, bagaimana kemudian contoh-contoh sesi yang dilakukan untuk anak yang konsentrasinya sangat mudah teralih? Ini kita berikan juga contoh-contohnya di sini. Jadi buku ini memang jadinya jadi cukup tebal ya, sekitar 280 halaman kalau saya nggak salah. Jadi yang memang sangat tebal ya, dengan tulisan yang juga tidak besar-besar sebenarnya. Tulisannya kecil-kecil ya, tetapi itu saja sudah hampir 300 halaman gitu. Tulisannya tidak terlalu besar gitu. Karena kasus yang diangkat memang banyak gitu ya, ada 28 anak yang kasusnya diangkat, dan masing-masing anak ada background informasi yang disampaikan oleh orang tua, dan ada juga selintas kondisi anak yang kita sampaikan, kemudian ada contoh-contoh sesi. Sesi ini ada yang 2 sesi, ada yang 3 sesi, atau ada yang 1 sesi hanya untuk masing-masing anak, memang berbeda-beda. Nah, doakan buku ini segera selesai karena proses pembuatannya cukup drama gitu ya. Sebenarnya buku ini ditulis tahun 2018, 4 tahun yang lalu. Kebayangkan, sudah lama, 4 tahun yang lalu. Cuman begitu dia sudah selesai, buku ini kita masukkan ke penerbit, harus melalui beberapa tahap gitu ya, editing, kemudian layout dan lain-lain. Dan setelah itu belum selesai itu dilakukan, kemudian pandemi. Dan begitu pandemi, ternyata kebetulan orang yang kita minta untuk mencetak buku ini usahanya tutup gitu ya. Sehingga kita harus mulai dari awal karena kita tidak bisa menghubungi dia lagi, data kita tuh entah kemana gitu ya. Jadi kita buat lagi dari awal, kita edit lagi gitu. Jadi buku ini
drama banget gitu pembuatannya. Dan sekarang sedang dalam proses editing. Setelah ini ada proses layout dan ada beberapa tahapan lagi. Mudah-mudahan buku ini bisa segera sampai ke tangan Bapak Ibu yang membutuhkan ya. Memang tebel, tapi mudah-mudahan ini memberi banyak sekali manfaat. Saya bacakan sedikit saja contoh-contoh kasus yang kita angkat. Yaitu ada anak yang dia diintervensi dini. Nah, kalau diintervensi dini tentunya tidak terlalu banyak masalah ya yang terjadi. Hanya saja memang karena dia anak tunggal gitu ya, masih kecil gitu. Jadi wajar jika ada perilaku-perilaku dia yang kita harus benahi. Dan di sini kita mengajarkan bagaimana manajemen perilaku untuk anak yang masih kecil ini. Kemudian ada anak yang tadi yang saya bilang impulsif dan ada gangguan konsentrasi dan dia juga global delay development. Kemudian ada lagi anak yang dia harus menjalani multiterapi karena dia juga GDD, global delay development, ada gangguan penglihatan dan dia juga autis. Sehingga terapinya banyak banget. Terapi apa saja itu nanti kita jelaskan meskipun kita tidak akan membahas secara detail terapi-terapi yang lain. Kemudian ada anak yang menumbuhkan rasa percaya diri. Bagaimana caranya? Anak ini sudah bagus gitu ya, bahasa reseptifnya bagus, bahasa ekspresifnya bagus, tetapi dia sangat tidak percaya diri. Sehingga kalau ada satu orang teman, dia mau ngobrol gitu ya, ngobrol gitu. Tapi begitu ada teman ketiga yang bergabung, dia langsung diam, menarik diri. Siapapun itu, dia dengan orang tuanya, dengan mamanya sedang ngobrol misalnya, kemudian datanglah saya atau guru atau teman atau orang tua yang lain datang gitu, dia langsung diam. Gitu. Bahkan pada saat ada saatnya saya coba gitu, saya di ruangan dengan dia berdua, saya memang sengaja minta tolong orang tuanya untuk keluar sebentar, saya dengan dia sangat bagus sekali komunikasinya. Kemudian pada saat sekian menit orang tuanya di luar, orang tuanya masuk, anak ini langsung diam. Padahal itu dengan saya dan dengan orang tuanya. Jadi dia sangat-sangat tidak percaya diri ya. Dia takut berbicara kalau ada orang lain yang lebih dari satu orang gitu ya. Bagaimana kita melatih dia sehingga rasa percaya dirinya dia itu tumbuh gitu, sehingga dia pada saat pulang kembali ke kotanya itu dia sudah siap untuk sekolah di mainstream school, sekolah umum di mana di situ banyak anak-anak yang lain, ada guru beberapa jumlahnya dan dia harus menyesuaikan, harus beradaptasi dengan lingkungannya yang seperti itu. Ini kita bekali dengan cara-cara atau tips-tips yang kita tuliskan di buku ini. Kemudian cukup banyak di sini ya. Ada anak yang mengalami spektrum autism, kemudian juga ada anak yang sangat aktif. Sangat aktif ini bukan dia tipe anak yang kinestetik ya. Ada anak yang kinestetik kan, yang dia kalau belajar tuh akan bagus kalau dia sambil bergerak. Tetapi anak ini bukan anak tipe kinestetik gitu, tapi dia memang tidak mampu mengontrol gerakannya. Gitu. Jadi dia misalnya kita kasih bola, ayo lempar yuk ke keranjang gitu. Dia lemparnya itu kuat-kuat sekali sehingga ya bola itu mantul, nggak bisa masuk gitu. Atau misalnya ada benda di depannya, dia ingin buru-buru memegang, meremas gitu. Kalau kita kasih kertas, dia buru-buru sobek gitu. Kemudian dia nyesal sendiri, kenapa kok disobek? Ini kan gambaran saya, misalnya seperti itu. Jadi beberapa anak yang dia kurang mampu untuk mengontrol fisiknya. Ini ada beberapa contoh ya seperti itu. Saya tidak bisa bacakan semua ya karena banyak, 28 anak. Saya terima kasih luar biasa kepada semua orang tua yang berkontribusi di dalam pembuatan buku ini. Saya tahu tidak mudah bagi mama, papa untuk menuliskan ceritanya. Ada beberapa hal, beberapa perasaan yang sengaja disimpan rapat-rapat dan kemudian dibuka gitu ya pada saat menuliskan cerita tentang ini hanya karena ingin berbagi dengan orang tua yang lain. Hanya karena ingin memberi suntikan motivasi kepada orang tua yang lain. Dan itu saya sangat menghargai. Saya benar-benar berterima kasih sekali kepada 28 anak ya, 28 atau 26 ya saya lupa ini. 28 anak
28 orang tua atau 28 keluarga yang sudah berkontribusi sampai dengan buku ini hampir jadi. Tolong doakan kami, semoga buku ini tidak ada kendala lagi dan bisa segera sampai di tangan Bapak Ibu. Oke, ini hari yang terakhir, hari yang ke-31. Saya tidak akan berbicara cukup panjang. Saya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada semua narasumber yang sudah bersedia menjadi tamu kami, dan juga terima kasih yang luar biasa kepada mama-mama yang hadir di sini mengikuti tayangan kami secara langsung. Saya melihat banyak sekali orang tua yang selalu hadir gitu ya. Saya sampai kadang-kadang tuh kepo gitu. Bener nggak sih si Mamah A atau Mamah B ini selalu hadir? Jadi setiap pagi itu saya buka Instagram hanya sekedar ingin tahu apakah Mama itu betul hadir. Dan ternyata betul hadir, nggak bolong gitu, mulai tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret. Tidak ada yang bisa kami sampaikan selain terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami lakukan memberi manfaat bagi semua, termasuk bagi saya sendiri. Yayasan Aurika sangat terbuka terhadap kritik, terhadap masukan, terhadap saran. Boleh sampaikan kepada kami, dan boleh juga untuk menuliskan ide-ide apa lagi yang akan kami bagi di dalam sosial media. Silahkan. Atau mungkin buku apa lagi, tulisan apa lagi yang ingin kami tulis gitu ya. Silahkan. Kami sangat terbuka di dalam hal apapun. Semoga keterbukaan kami dan kebaikan hati Bapak Ibu, Mama Papa untuk memberi masukan, kritik, saran dan sebagainya kepada kami membuat kita semua semakin bersemangat untuk menemani anak-anak kita. Baiklah, saya akhiri sampai sekian. Selamat hari pendengaran untuk semua orang tua terutama, dan juga untuk para profesional. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kekuatan, diberikan semangat, dan tidak berhenti-berhenti atau bosan-bosannya belajar, supaya kita bisa optimal mendampingi anak-anak kita menuju titik optimal tumbuh kembangnya dia. Saya tutup acara kita, program kita live Instagram selama 1 bulan penuh. Terima kasih semua yang hadir, mamah-mamah, terima kasih. Semoga kita segera bertemu dalam program-program informasi lainnya yang akan segera kami bagikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dah.